saudara-saudari, Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Bapak Ibu yang ada di rumah, Shalom. Shalom. Selamat beribadah. Pagi hari ini kita mau sama-sama datang di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama bawa pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita akan mulai. Saya undang Bapak Ibu, saudara-saudari untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita bawa hati kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas hari-hari yang sudah kami lalui bersama dengan Tuhan, atas semua kebaikan Tuhan, atas semua pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Kami melihat Tuhan, kebaikan Tuhan terus Tuhan nyatakan atas hidup kami. Dan kami terus merasakan kasih setianya Tuhan dalam hidup kami. Dan hari ini Tuhan, kalau kami hadir, hari ini Tuhan, kalau kami datang beribadah, kami mau Tuhan naikkan ucapan syukur kami. Kami mau Tuhan berikan ucapan syukur kami yang terbaik buat Engkau Tuhan, atas segala sesuatu yang Tuhan sudah jadikan dalam hidup kami. Kami mau naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Biar Tuhan Kau Allah yang hadir di tengah-tengah setiap kami, menolong setiap kami, menjamah setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, waktu kami memuji Tuhan, kuasa Allah dinyatakan di tengah-tengah setiap kami. Ini setiap kami Tuhan, ini pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, buat setiap kita yang siap memuji memuliakan nama Tuhan bersama-sama dengan saya katakan amin. Apa kabarnya kita hari ini Bapak Ibu teman-teman? Bersama Yesus. Aku dan kau dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Coba hadap kanan, hadap kiri, bilang aku dan kamu dahsyat di dalam Tuhan. Kita mau sama-sama katakan pujian ini. Kami terima kuasa Tuhan. Dan kita semua dalam kebesarannya Allah. Amin. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Tunjuk dirinya ya, kami baik kudus untuk Tuhan.
Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Kami dapat rasakan kasih-Mu. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelut. Terima sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelut. Terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dan kami saksikan kuasa-Mu Tuhan. Saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala yuk. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Angkat tangan kita. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan Ini patah kami di hadapan semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sungguh kami terima kuasa-Mu Tuhan. Dan kami saksikan kuasa-Mu Bapa. Kami tahu Tuhan, waktu kami menyaksikan kuasa Tuhan, kami harus terlebih dahulu dipenuhi oleh Roh-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi orang-orang yang menyaksikan kuasa-Nya Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi orang-orang yang memakai kuasa-Nya Tuhan. Dan kami sadari Tuhan, kami perlu dipenuhi oleh Roh-Mu Tuhan. Kami perlu Tuhan. Kami perlu Tuhan mengubah setiap kami. Kami perlu Tuhan yang mencurahkan kuasa-Mu, yang mencurahkan Roh-Mu Tuhan atas setiap kami. Ini hati kami Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah setiap kami, menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan.
Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sebut Kau Allah yang hadir Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami buka hati kami, buka hati untuk-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Dia Kau yang menjamah setiap kami Tuhan. Dia Kau yang memenuhi setiap kami Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Semoga Roh Kudus yang menjamah setiap kami. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, semoga kami mengasihimu Tuhan. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Sambil bangkit berdiri kita menyatakan pujian ini. Kami buka hati kami Tuhan. Ku buka hati untuk-Mu Tuhan.
Ini hati kami Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari sambil angkat tangan katakan pujian. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. sekali lagi dengan lembut katakan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada, kami percaya pagi hari ini kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. dengan kuasa Terima kasih Tuhan. penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah kami, Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. terima kasih Tuhan yang ajaib. Sungguh Engkau Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Kami percaya pagi hari ini menjadi momen yang penting dalam hidup kami. Kami diingatkan kembali, Engkau Allah yang datang dalam hidup kami, menyelamatkan setiap kami, dan ada Roh Kudus di dalam diri kami, mengurapi kami, memberikan kami kuasa, sehingga kami menjadi orang-orang yang berbeda, orang-orang yang menyadari kalau kami memiliki kuasa dari Allah Roh Kudus. Siapapun kami, terlibat atau tidak terlibat dalam pelayanan di mimbar, kami tahu kami adalah orang-orang yang memiliki kuasa karena ada Roh Kudus di dalam diri kami, karena Tuhan mengurapi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami izinkan Kau bekerja dalam hidup kami. Pribadi lepas pribadi kami percaya Tuhan berbicara hal yang penting dalam diri kami. Ada sesuatu yang baru, memberikan kami gairah, memberikan kami semangat, memberikan kami iman yang baru dan kekuatan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Roh Kudus di tengah-tengah kami. Nyatakan kuasa-Mu Bapa. Terpujilah nama Yesus Kristus. Kami siap Tuhan, dan kami percaya pengurapan Allah turun atas hamba-Mu, atas setiap kami. Baik hamba yang menyampaikan isi hati-Mu, maupun setiap kami sama-sama mengalami Tuhan. Kami sama-sama menerima kuasa dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik, kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Ya, shalom. Selamat pagi. Hari ini luar biasa karena
ada kesempatan yang baru untuk saya boleh melayani Bapak Ibu Saudari di tempat ini maupun Bapak Ibu dan Saudari yang sedang mengikuti ibadah di rumah. Kami juga mengucapkan selamat datang ya buat saudari terkasih kita Febri. Boleh tepuk tangan buat Febri. Ya, kemudian ada teman kita yang sebentar lagi akan melangsungkan sesuatu yang spesial, pernikahan untuk Tiur. Nanti kita berdoa buat Tiur ya. Oke, puji Tuhan. Sebelum saya bagikan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudari dapat salam dari Pak Tamto dan Bu Mari ya. Beliau sedang melayani bersama dengan tim kreatif ministry ya. Oke, sedang melayani di gereja luar. Nah, hari ini firman Tuhan yang saya akan bagikan dengan tema besar bulan ini. Tema besar bulan ini apa Bapak Ibu Saudari? God the power. Dan subtema yang saya mau bagikan adalah The Holy Spirit is upon me. Ya, Roh Kudus mengurapi setiap kita. Ini sesuatu yang menarik karena murid-murid Tuhan Yesus mereka melalui masa-masa sulit mereka ketika mereka kehilangan Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus disalibkan dan akhirnya meninggal. Mereka mengalami ketakutan sampai akhirnya Tuhan Yesus bangkit dan memunculkan dirinya bersama-sama dengan murid-murid. Dia tampil di depan murid-murid. Mereka melayani bersama-sama selama 40 hari setelah hari kebangkitannya. Dan itu membuat murid-murid Tuhan Yesus menjadi semangat lagi, memiliki keberanian kembali untuk melayani. Karena Tuhan Yesus ada. Sampai akhirnya Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya, kamu harus tetap di sini menantikan Roh Kudus. Dan beberapa hari lalu kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus menjanjikan Dia akan mengirimkan Roh Kudus. Kalau Dia tidak naik ke surga, maka Roh Kudus, Roh penghibur, Roh yang memberikan kekuatan itu tidak akan dicurahkan. Karena itu Tuhan Yesus naik ke surga dan Dia mencurahkan Roh Kudusnya kepada semua orang yang percaya. Bapak Ibu Saudari, boleh kita buka di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 kita baca dengan kuat. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus bilang, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Orang yang mengalami Tuhan menceritakan pengalamannya kepada orang-orang. Minggu lalu Tante Mari sampaikan bagaimana seorang saksi dia diakui kebenarannya karena dia mengalami. Dan Tuhan Yesus katakan kepada murid-murid Tuhan Yesus dan pengikutnya bahwa mereka akan menerima kuasa dan akan menjadi saksi. Kuasa yang seperti apa? Kuasa dari Roh Kudus. Karena yang mengurapi langsung Roh Kudus. Dan ini bukan hanya berlaku kepada mereka, tapi juga kepada kita. Waktu kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus turun atas hidup kita. Amin. Jadi berarti ini ada dalam diri Bapak Ibu Saudara-saudari. Bukan hanya kepada mereka, tapi juga atas kita. Makanya setiap kali kita mau melakukan dosa, ada sesuatu dalam hati kita melarang. Setiap kali kita mau mulai kecewa setiap hari, setiap kali kita mulai tidak mempercayai firman Tuhan, Roh Kudus mengingatkan. Setiap kali kita ngalamin sakit gitu ya, Roh Kudus mengingatkan, menghibur, menguatkan kita. Karena ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Bukan hanya ada Roh Kudus di dalam diri kita, tapi yang luar biasa dikatakan kamu memiliki kuasa. Makanya tema bulan ini dikatakan God the power, sudah mendapatkan kuasa. Nah, orang-orang yang memiliki kuasa, dia memiliki keberanian. Kalau Bapak Ibu teman-teman baca di pasal-pasal berikutnya,
Di situ Petrus memberitakan firman Tuhan dengan penuh kuasa dan penuh keberanian. Karena Roh Kudus yang mengurapi dia, memberikan dia roh keberanian dan memberikan dia kuasa. Sehingga pelayanan-pelayanan yang dilakukan bukan pelayanan biasa, pelayanan yang luar biasa. Nah, demikian juga Bapak Ibu Saudari, kita sudah menerima kuasa. Karena kita sudah menerima kuasa, berarti kita harus yang melakukan hal-hal yang luar biasa. Kalau dulu kita sekolahnya malas-malasan, sekarang nggak lagi malas-malasan. Kalau dulu kita bekerja berdasarkan gaji, oh saya cuma digaji segini, berarti kerjaan saya segini. Karena kita tahu, kita punya kuasa, ada Roh Kudus di dalam diri kita. Kondisinya apapun kita akan lakukan yang the best. Kita akan berikan yang terbaik. Dan kita bekerja dengan kuasa. Sehingga ketika mungkin proyek kita sepertinya antara gol tidak gol, yang kita perkatakan firman dan kuasa terjadi. Tuhan ini pasti gol kalau Tuhan berkehendak. Kalau Tuhan gak berkehendak ini gagal. Tuhan, aku percaya kalau Tuhan berkehendak maka yang terjadi Tuhan lancarkan. Jalan-jalan yang ditutup dibukakan. Sekalipun banyak orang yang nutupin, tapi Tuhan bisa buka jalan. Ketika kita bergerak bersama Roh Kudus, maka hal yang kita lakukan pasti berbeda. Dulu waktu kita menghadapi sebuah persoalan, kita mengasihani diri. Ya memang saya kayak gini, saya terlahir gak kaya gitu. Mereka enak, mereka terlahir dari kehidupan orang tua yang mampu. Ya enak, keluarga mereka bukan broken home. Tapi ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, oleh kuasanya, tidak seperti itu lagi. Kita akan memperkatakan sesuatu yang berbeda. Gak apa-apa, itu masa lalu. Karena masa kini dan masa depanku ada dalam tangan Tuhan. Tuhan mengubah menjadi kebaikan. Nah, Bapak Ibu, ada ayat di Yesaya 60. Kita sama-sama buka Yesaya pasal 60. Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai 3. Oke, Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai 3. Kita mau baca sama-sama. Judulnya Kemuliaan Sion yang akan datang. Oke, ayat 1 sampai 3 kita baca dengan kuat. 1, 2, 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Firman Tuhan bilang gini, bangkit dan jadilah terang. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Berarti ketika Tuhan Roh Kudus mengurapi kita, yuk kita bangkit. Nah, di pasal 61 dikatakan juga demikian. Saya bacakan buat kita di pasal 61. Seterusnya bisa dilihat, Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabu, nyanyian, puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan kepada pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Bapak Ibu, sebentar, saya matikan dulu. Ya, Firman Tuhan bilang demikian di Yesaya 61 ayat 1. Karena Roh Tuhan ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik. Ya, di sini Bapak Ibu teman-teman, di Israel
Israel ya, raja imam ketika dilantik, kepala mereka diurapi dengan minyak. Ya, kalau kita ingat ketika raja-raja Israel mereka dilantik, mereka diurapi dengan minyak. Tapi untuk hal yang ada di Yesaya 61 ini, yang mengurapi adalah Roh Allah, Roh Kudus yang mengurapi. Tapi ada pesan yang disampaikan. Pesan yang disampaikan gini, ya. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Berarti ketika Roh Allah mengurapi kita, ada sebuah misi. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, kamu akan menjadi saksiku. Berarti kita menceritakan kepada orang-orang di sekitar apa yang kita alami bersama Tuhan. Lalu di sini dikatakan di Yesaya 61 dibilang gini, untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang sengsara, kepada orang-orang miskin dan sebagainya. Ini menggambarkan ketika Tuhan mengurapi setiap kita, ketika Roh Kudus ada dalam diri kita, berarti kita nggak hidup untuk diri kita sendiri. Kita harus memberitakan, menyampaikan apa yang kita alami. Dan bukan hanya apa yang kita alami, kita juga membagikan kuasa yang sama kepada orang-orang di sekitar kita. Kita bisa lakukan kepada teman-teman kita, sahabat kita, keluarga kita, sehingga mereka juga bisa mengalami spirit yang sama, roh yang sama. Kepada orang-orang yang miskin, mungkin ini secara miskin perekonomian, tapi miskin ini juga bisa bicara soal iman mereka yang miskin. Seringkali kita berpikir untuk memberitakan kabar baik itu sesuatu yang sulit. Saya sangat bersyukur saya tertanam dalam komunitas kabar baik. Karena di sini saya mengerti banget arti kabar baik, di mana setiap orang ingin dengar kabar baik. Coba saya tanya Bapak Ibu Saudari, lebih enak dengar kabar baik atau kabar buruk? Kabar baik. Kalau bilang ada kabar buruk, Esther, oh apa tuh? Terus tiba-tiba kita langsung, waduh ini tentang apa nih, kerjaan, pelayanan. Tapi kalau bilang ada kabar baik, kayaknya disuruh nunggu, nggak mau nunggu. Dan ternyata orang-orang juga menantikan kabar baik. Lingkungan di sekitar kita menantikan kita kabar baik ya. Beberapa kali guru-guru di sekolah kabar baik ini beli, atau kita sendiri kemers beli makanan di luar gitu ya. Mereka mengenal dengan nama kabar baik. Oh ini dari kabar baik ya? Iya Pak, ya oke. Mau beli berapa? Ternyata memang harganya dibedakan. Saya juga nggak paham. Ternyata kalau orang lain beli dengan harga sekian, jumlahnya sekian. Tapi kalau judulnya kabar baik, dia bedain. Bahkan ketika mereka tetangga gitu ya, melihat ini kok keadaan pandemi begitu panjang gitu, mereka nanya kapan bazar lagi. Ya ada satu saudara kita juga Pak Opik yang sering datang ke sini nanya, Kak Esther kapan sih bazarnya? Kok nggak ada. Mereka menantikan kabar baik. Mungkin kabar baik yang di dalamnya itu adalah mereka menunggu barang murah dari kita. Tapi banyak juga kabar baik yang mereka cari adalah bagaimana mereka bisa mengenal Kristus. Belum lama ini ada yang WA saya nanya, Miss Esther Nasrani kah gitu ya? Aku pengen masuk Kristen gitu ya. Aku pengen masuk Kristen. Dia sampaikan dia mendapatkan mimpi melihat sosok yang menyerupai seperti gambar-gambar yang dia lihat, yaitu Tuhan Yesus. Terus saya sampaikan, saya diskusi sama Tante Mari dan Om. Saya sampaikan, akhirnya saya bilang, Pak, nanti kalau pas sudah masuk sekolah Bapak main ke sini. Nanti saya pertemukan dengan pimpinan saya. Gitu ya, karena dia laki-laki. Jadi biar ketemu sama Om. Cuman gini loh, terlepas apa kerinduan dia karena mimpi yang mengejar dia, atau kerinduan dari dulu dia pengen mengenal Tuhan
Tuhan yang sebenarnya, setiap orang butuh kabar baik. Kabar baik keselamatan, kabar baik tentang keadaan perekonomian mereka yang sedang bermasalah, tentang masa depan mereka yang sepertinya gelap, gak ada harapan. Semua orang butuh kabar baik. Karena itu firman Tuhan di sini mengatakan, yuk kita menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, orang-orang yang terluka, orang-orang yang tidak tersentuh kehidupannya. Ketika Roh Kudus mengurapi kita nggak lagi mikirin diri sendiri. Kita mulai mikirin apa yang saya bisa lakukan buat orang tua saya. Apa yang saya bisa lakukan? Mungkin yang istri buat suami saya, apa yang saya bisa support buat dia supaya dia kuat, supaya dia bisa menjadi kepala keluarga yang baik. Apa yang saya bisa lakukan? Saya harus tolong. Sebagai seorang suami, apa yang saya bisa tolong buat istri saya? Dia udah rawat anak-anak. Anak-anak saya bukan satu, bisa lebih gitu kan. Merawat satu aja udah susah banget, apalagi ini banyak. Apalagi mama saya dulu 8 anak. Mamanya Mina lebih hebat lagi dari mama saya. Wah, saya salut karena saya tahu betul ngejagain satu anak susah banget. Ya, kalau saya dititipin satu anak, saya sangat senang karena saya hanya bertahan sekitar 1 jam. Setelah itu saya akan cari orang tuanya. Ini dalam kelucuan mereka saya tetap letih. Saya akan kembalikan ke orang tuanya. Ini mana ini orang tuanya? Tolong gantian dulu, saya ngerjain yang lain. Jadi saya tahu betul bagaimana kondisi itu juga membuat para istri jadi bergumul. Yuk, sebagai pria kita mulai pikirkan apa yang saya bisa lakukan untuk menolong mereka. Kabar baik apa yang saya bisa lakukan? Impartasi spirit apa yang saya bisa bagikan ke mereka sehingga mereka bisa menjadi wanita yang maksimal. Sebagai orang tua kita juga harus mikirin, kenapa ya kok di masa pandemi ini anak-anak saya kok unik-unik, sudah mulai nggak terbuka di depan handphone aja. Saya harus terus mengerti. Kapan kayak sesekali anak saya mengerti gitu ya? Biasanya orang tua gitu. Kapan anak-anak saya mengerti? Yang anak-anak juga gitu sebenarnya. Kapan mama saya mengerti kondisi saya? Jadi saling. Nah, ketika bicara soal kabar baik, berarti kita juga mulai menjadi kabar baik buat keluarga kita. Ketika ada salah satu anggota keluarga kita yang sakit, yuk udah nggak usah kayak biasa kan kalau di luar keluarga bisa, ayo kita berdoa gitu. Tapi emang keluarga sendiri tuh kayak sesuatu yang udahlah gitu ya. Yuk sekarang kita praktek di rumah kita, kalau ada yang sakit kita doakan. Sini kita berdoa. Suatu ketika saya ke Semarang sama teman-teman saya, dapat kabar malamnya lagi naik mobil pulang kalau papanya koma karena dia punya stroke-nya kumat. Dan memang saya kalau di dalam mobil susah buka handphone, bisa pusing. Kalau cuma buka berapa detik, 2 detik mungkin kuat. Tapi kalau cukup lama, setelah itu saya akan pusing dan pemulihannya lama. Pemulihannya karena saya harus istirahat gitu. Mungkin belum biasa naik mobil ya, biasa mungkin naik pesawat gitu kan ya. Ya tapi saya juga nggak paham, saya berusaha tapi belum berhasil ya. Ya sabar ya, kuat gitu. Saya nggak bisa kasih kekuatan yang banyak gitu. Cuman dia nunjukin di handphone dia, Kak gitu. Dia nggak ngomong karena kita lagi pada seru di mobil. Dia cuma nunjukin di tulisan dan saya nggak bisa baca dengan lama karena harus konsentrasi dan itu akan mempengaruhi kondisi fisik saya. Akhirnya yang saya lakukan, saya udah baca sekilas, saya langsung diam. Kamu kuat ya. Pulang dari situ udah malam teman-teman, sudah malam dan waktu itu sudah mulai ada yang masak mie gitu. Saya pikir mau tidur, cuma tiba-tiba di hati Roh Kudus ingetin berdoa. Terus saya pikir ya udah dia berdoa seadanya yang ada di kamar, kami mau berdoa buat bapaknya. Karena saya tahu pasti ada ketakutan di hati dia dan dia nggak tenang. Akhirnya saya putuskan, ayo kita doa yuk gitu. Nah terus salah seorang bilang, Kak ajak yang lain boleh, oke silakan. Pokoknya kita berdoa di sini seadanya aja, nggak perlu semuanya. Sudah mewakili. Akhirnya kita berdoa. Dan itu memberikan kekuatan buat teman kami. Puji Tuhan akhirnya dapat kabar, papanya jadi sadar dari komanya. Bapak Ibu saudari, seringkali kita tahu kita punya kuasa, tapi waktu mengalami masalah yang terjadi kita cuma bilang ya udah kuat ya. Padahal kita bisa langsung respon doa. Benar
lagi sakit. Saya tanya yang sakit bapak atau anak bapak? Saya, ya ampun, saya dalam hati kan bapak. Saya lagi ngingetin tugas anak gitu kan. Terus oke, Pak, saya langsung doa di situ. Dalam nama Yesus, Bapak sembuh bla 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 bla. Maksud aku gini loh, ketika kita diperhadapkan dengan kondisi-kondisi sulit, yuk jadilah kabar baik. Yuk jadilah kabar baik. Lakukan itu buat pertama-tama buat orang-orang di sekitar kita. Kalau kita sering di rumah, tunjukkan kepada orang tua kita, tunjukkan kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita. Di lingkungan kerjaan, pada sahabat kita, kebanyakan karena sudah sahabat, kita merasa nggak penting ngedoain dia. Karena udah sahabat, enak ngomong seenak-enaknya, kita nggak mikir dia punya perasaan. Kita nggak berpikir kalau dia perlu didoakan. Yuk Bapak Ibu, melalui firman Tuhan hari ini, kita mau belajar. Roh Tuhan sudah mengurapi setiap kita dan memberikan kita kuasa. Karena itu mulai hari ini, apapun yang kita lakukan, bertindaklah dengan kuasa. Katakan bertindak dengan kuasa. Perkataan kita sudah beda. Kalau dulu perkataan kita kata-kata sia-sia, sekarang perkataan kita perkataan yang membangun. Kalau dulu ketika kita menghadapi masalah kita langsung menyerah, sekarang kita jangan menyerah. Kalau dulu ketika kita melihat ada orang yang menderita, kita cuma bisa kasih uang mungkin. Kalau sekarang kita tambahin kata-kata penguatan. Bu, jangan takut Bu, masa ada hari esok Bu, Tuhan pasti tolong gitu. Nggak cuma uang. Kalau dulu ketika kita lihat ada teman kita yang kesusahan, kita cuma doa. Kalau sekarang kita memperkatakan firman dan kita ajak orang-orang, yuk kita urunan yuk, kita bantu. Kita mulai pikirkan, yuk belajar jadi kabar baik buat banyak orang. Karena Roh Kudus sudah mengurapi setiap kita. Coba bilang, katakan, Roh Kudus mengurapi saya. Saya punya kuasa. Oke. Karena Roh Kudus sudah mengurapi setiap kita, kita punya kuasa. Mulai hari ini, bertindaklah dengan kuasa. Ketika ada sakit, baik kita maupun orang lain, tumpang tangan. Ketika kita ngalamin masalah, berdoa dengan iman. Ketika kita menjumpai orang-orang yang sedang bergumul, jangan anggap remeh masalah dia, tapi doakan. Ketika kita melihat orang tua kita yang lagi bergumul di dalam hal keuangan, mulai ajak mereka untuk berdoa. Waktu itu Tante Mari bilang, yuk mulai lebih rohani hidup kita. Mulai lebih rohani ini bukan berarti kita ninggalin dunia ya. Maksudnya kita tiba-tiba jadi sosok yang berbeda banget. Bukan, maksudnya lebih rohani gini loh. Kalau memang ada orang yang lemah, katakan firman Tuhan. Kalau kita tahu keadaan kerjaan kita lagi bermasalah, perkatakan firman. Puji Tuhan, Tuhan pasti tolong. Kalau dulu ya udahlah, emang udah nasib gitu ya. Kalau ada anggota keluarga kita yang sakit, enggak lagi kita cuma ngeliat, ya ampun sampai kapan sih, kok nggak sembuh-sembuh? Enggak, sekarang kita malah memberikan perkataan yang penuh dengan kuasa. Tuhan sedang bekerja, jangan menyerah. Lalu yang terakhir, jadilah saksi. Jadilah saksi. Berarti kita melakukan ini bukan hanya ketika kita diperhadapkan dengan orang-orang sekitar, tapi kita mulai belajar dalam kehidupan sehari-hari. Kita nanya, Tuhan, kira-kira aku mau lakukan apa ya buat gereja saya? Kira-kira aku mau lakukan apa ya buat lingkungan sekitar? Aku mau jadi saksinya kayak gimana? Mulai libatkan Roh Kudus. Kira-kira aku mau jadi saksinya di keluarga besarku kayak gimana ya Tuhan? Kasih aku hikmat. Jadi ada tindakan proaktif dari kita. Pagi hari ini saya rindu setiap kita para kemers, yuk sadari kita sudah diurapi oleh Roh Kudus. Dan kita sudah menerima kuasa. Ketika kita menerima kuasa, Tuhan mau kita menjadi kabar baik. Kabar baik buat orang-orang sekitar kita. Kabar baik dan menjadi saksi ke banyak orang. Amin, Bapak Ibu Saudari. Kita mau akhiri. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan,
ketika Engkau mengurapi setiap kami memiliki kuasa dari Allah Roh Kudus. Dan kuasa itu menolong kami, memampukan kami untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Pagi hari ini kami angkat tangan kami di hadapan Tuhan. Kami angkat kedua tangan kami. Kami arahkan di hadapan. Kami percaya hari ini kuasa Roh Kudus memenuhi setiap kami, menjadikan kami orang-orang yang berjalan dengan kuasa Tuhan, yang berkata-kata dengan kuasa Tuhan, yang berpikir dengan cara Kristus melihat. Di dalam nama Yesus, urapan Allah memenuhi setiap kami. Roh Kudus mengendalikan hidup kami, sehingga yang kami lakukan adalah sesuatu yang luar biasa, karena ada Roh Kudus yang luar biasa. Dan pagi hari ini kami terima kuasa-Mu turun atas hidup kami, memenuhi setiap kami di dalam nama Yesus. Bapa, dalam nama Yesus saat ini kami bersepakat mengangkat tangan kami berdoa untuk para kemers yang sedang mengalami sakit penyakit. Di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi hari ini juga. Di dalam nama Yesus, kami berdoa untuk para kemers yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan, buka terobosan jalan di dalam nama Yesus. Bahkan kami juga berdoa untuk para kemers yang sedang dalam pendidikan mereka, mereka yang rindu untuk melanjutkan kuliah. Di dalam nama Yesus ada terobosan keuangan, menolong. Bahkan Tuhan juga memberikan tempat yang terbaik untuk para kemers melanjutkan pendidikan. Makasih Tuhan yang baik. Setiap kemers yang sedang mengalami keterpurukan dalam perekonomian, dalam keuangan, di dalam nama Yesus mujizat terjadi. Tuhan memulihkan keuangan kami. Terima kasih Tuhan, apapun pergumulan yang sedang dihadapi para kemers, kami percaya Roh yang luar biasa menuntun kami untuk bertindak dengan kuasa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, sebentar kita juga mau berdoa buat teman kita Tiur ya. Tiur nanti bulan apa mau ke Medan? Tanggal 27 ini. 27 bulan Mei ya. Tiur boleh maju ke depan Tiur ya. Jadi para kemers sebentar Tiur akan ke Medan karena dia akan melangsungkan pernikahannya di Medan ya. Oke. Ya. Jadi Tiur ini sudah ini ya. Sebentar lagi sold out ya. Sold out maksudnya sudah ada yang punya. Tinggal di pemberkatan ya di Medan. Gimana Tiur? Ini di Tongging. Apa? Di Tongging. Tongging. Dah, Tongging siapa nama prianya? Aron. Siapa? Aron. Baik kotanya maupun namanya saya agak keselibet nyebutinnya. Pokoknya itu ya Bapak Ibu Saudari ya. Kita sama-sama dukung dalam doa. Boleh Bapak Ibu Saudari, Bapak Ibu yang dari rumah juga boleh arahkan tangan kita ke depan layar handphone kita. Dan kita yang di tempat ini sama-sama mengangkat tangan ke arah timur. Kita berdoa yuk. Tuhan, kami berdoa untuk Tiur kalau tanggal 27 Mei ini dia akan berangkat ke Medan. Tuhan kiranya menyertai Tiur, mengurapi dia, menaruhkan kuasa dalam hidupnya. Setiap keputusan yang Tiur sudah ambil bersama keluarganya pasti disertai dengan keberanian dan iman. Tuhan sertai Tuhan persiapan pernikahan mereka. Bahkan Tuhan segala yang Tiur dan calon pasangannya Tuhan, calon suaminya sudah persiapkan, Tuhan memberkati. Semua acara dilancarkan, segala kebutuhan Tuhan sediakan. Biar Tiur boleh menjadi seorang penolong buat keluarganya. Dan melalui hidup Tiur, orang-orang di sekitarnya diberkati. Bahkan adanya Tiur di sana menjadi berkat, menjadi teladan buat orang-orang di sana Bapak.
Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan sampai hari H juga kami percaya Tuhan menyertai cuaca yang terbaik boleh ada dalam acara pernikahan Tiur. Makasih Tuhan yang baik, kami juga percaya Tuhan memberkati calon suami buat Tiur nanti, sehingga dia boleh menjadi seorang yang cinta Tuhan dan mengasihi Tiur dan keluarganya. Terima kasih Bapak, kami serahkan Tiur ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, selamat ya Tiur ya. Oke. Ya, thank you Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Saya silakan. Ya, terima kasih Kak Esther untuk pemberitaan firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik Bapak Ibu, saudara-saudari, ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya mengingatkan Bapak Ibu, saudara-saudari yang beribadah secara online di rumah, untuk kita yang mau memberikan persembahan, Bapak Ibu dapat mentransfer ke nomor rekening atas nama GBI Kabar Baik. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini dan seterusnya, kami akan menjadi orang-orang yang berbeda. Karena kami mau mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk para camers yang hari ini sudah beribadah, baik secara langsung on-site di tempat ini,
maupun mengikuti ibadah dari tayangan di YouTube GBI Kabar Baik. Setiap umatmu yang mengikuti ibadah melalui tayangan YouTube diberkati Tuhan. Dan kami juga percaya Tuhan memberkati bangsa kami Indonesia. Biar pemulihan demi pemulihan terjadi atas negeri kami. Kondisi yang sedang terjadi atas negeri kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan sanggup mengubahkan negeri kami untuk mengalami berkat-berkat Tuhan. Pemulihan demi pemulihan terjadi atas bangsa kami. Bahkan Tuhan, pengurapan Allah turun atas Bapak Presiden Jokowi dan juga para menteri, orang-orang yang memimpin di atas. Dan kami percaya Tuhan atas setiap kami para kemers, Tuhan juga memberkati. Untuk persembahan yang kami akan berikan, baik kami transfer maupun kami berikan di tempat ini, kami percaya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan. Diberkati Tuhan. Tingkap-tingkap langit dibukakan dan mencurahkan berkat-berkatnya atas hidup kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Sebentar kami akan akhiri ibadah hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati perjalanan pulang kami. Bahkan aktivitas berikut yang akan kami kerjakan diberkati Tuhan. Kami mendukung pelayanan dari Pak Tamto, Bu Mari maupun juga tim kreatif ministry yang sedang melayani di luar Tuhan. Kami percaya Tuhan mengurapi mereka. Dan saat ini kami buka hati kami angkat kedua tangan kami di hadapan Tuhan. Kami arahkan hati kami percaya segala berkat yang terbaik dari surga tercurah dalam hidup kami. Kami percaya kami sudah menerima berkat dari Bapa Surgawi melalui cinta kasih dari anaknya Yesus Kristus serta persekutuan bersama Allah Roh Kudus menyertai kami, menghibur, memberikan kekuatan dan kuasa atas hidup kami sampai nanti Tuhan Yesus menjemput kami semua di awan yang permai dan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang menerima berkat dan janji Allah digenapi dalam hidup kita. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. God bless.